Perkenalkan, nama kakak Kak Rosa Yusmini dan di sebelah kakak Nama kakak Mahwa Ramli. Nah, di sini kami berdua akan menceritakan bagaimana sih perjuangan para pahlawan dalam menegakkan kemerdekaan. Penasaran kan? Ayo simak ulasan kami. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata di Indonesia ini banyak sekali pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Namun, terdapat perbedaan istilah dalam penyebutannya seperti pahlawan nasional, pahlawan revolusi, dan pahlawan kebangkitan nasional. Kak Ara, apa sih yang dimaksud dengan pahlawan nasional itu? Jadi gini Kak Roja, pahlawan nasional itu merupakan gelar pahlawan yang diberikan oleh pemerintahan Republik Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik yang didefinisikan sebagai perbuatan nyata yang dapat dikenang atau diteladani sepanjang masa bagi negara kita. Kak Roja, apa sih yang dimaksud dengan pahlawan revolusi dan pahlawan kebangkitan nasional? Jadi gini Kak Ara, pahlawan revolusi adalah sebuah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira yang telah gugur pada tragedi G30S yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 di Jakarta dan Yogyakarta. Nah, kalau pahlawan kebangkitan nasional itu adalah sebuah gelar yang diberikan kepada sejumlah pahlawan yang telah membantu pergerakan kemerdekaan kebangkitan nasional pada awal kemerdekaan. Seperti itu, Pak. Ya Kak. Nah, dapat kita lihat adik-adik secara bersama bahwa di sini ada beberapa gambar pahlawan. Ada Raden Dewi Sartika, ada Singga Manggaraja, ada Supriyadi, ada Tengku Umar, dan ada Tuanku Imam Bonjol. Kemudian dari pahlawan nasional kita beralih ke pahlawan revolusi. Nah, di dalam gambar pahlawan revolusi ini ada Letnan Jenderal Suprapto, ada Mayor Jenderal Pajaitan, ada Jenderal Siwosdo Parman, ada Jenderal Ahmad Yani, ada Mayor Jenderal Sutoyo, dan ada Kapten Piaren Tendean. Nah, kemudian dari pahlawan revolusi kita beralih ke pahlawan kebangkitan nasional. Dapat kita lihat ada beberapa foto dari pahlawan kebangkitan nasional. Salah satunya ada Insinyur Soekarno, Dr. Sutomo, ada Dong Wesdecker, ada Ki Haji Dewantara, dan ada Dr. Cipto Mangkusumo. Baik adik-adik, tadi kakak sudah menjelaskan apa itu pengertian pahlawan nasional. Sekarang kakak akan menceritakan satu kisah tentang pahlawan nasional, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Nah, adik-adik, ini merupakan gambar Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ini lahir di Bonjol pada tanggal 1 Januari 1772. Imam Bonjol ini dikenal sebagai seorang ulama, dan Imam Bonjol ini merupakan pemimpin sebuah kaum Madri. Nah, perang Padri itu bermula dari konflik antara para ulama dan penduduk pribumi atas pelaksanaan ajaran Islam dalam tatanan masyarakat di Minangkabau, yang mana kaum Padri ini bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam bagi kaum adat. Akan tetapi kaum adat tidak menerima kesepakatan, sehingga seiring dengan itu peperangan pun terjadi di Kota Tengah dekat Batu Sangkar. Pada suatu ketika, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van der Buks mengajak pemimpin kaum Padri, yaitu Imam Bonjol, berdamai. Dengan maklumat perjanjian Masar pada tahun 1824. Karena hal itu, terjadilah perubahan perang pada tahun 1833, di mana perang berubah menjadi antara kaum adat dan kaum Padri berubah menjadi di mana perang berubah menjadi antara kaum adat dan kaum Padri berubah melawan Belanda. Nah, akhirnya kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya berubah melawan Belanda. Namun, hal itu malah membuat Belanda semakin kuat. Hingga pada akhirnya, Oktober 1837 membuat Imam Bonjol menyerah kepada Belanda, dan Imam Bonjol pun ditempatkan di tempat terakhir di Minahasa dekat Manado, dan disitulah Imam Bonjol meninggal pada tanggal 8 November. Nah, adik-adik, tadi kan kakak sudah menjelaskan
revolusi itu. Kini kakak ingin menceritakan satu kisah dari pahlawan revolusi yang terkena tragedi G30S. Siapakah beliau? Beliau adalah Letnan Jenderal TNI Anumerta Suprapto. Nah, Letnan Suprapto ini atau kerap disapa dengan Suparto, beliau lahir dan dibesarkan di Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, beliau ini tinggal di dalam lingkungan yang religius sehingga sangat mempengaruhi dari watak beliau. Dan juga banyaknya ajaran agama yang beliau dapatkan sehingga menjadikan beliau orang yang penuh dengan ketenangan dan kelembutan. Selain itu, Letnan Suparto juga merupakan anak dari 10 bersaudara. Awal karir beliau pernah bersekolah di sekolah dasar zaman Hindia Belanda. Nah, setamatnya beliau dari sekolah Hindia Belanda, ke arah beliau melanjutkan pada tahun 1948 setelah markas Komando Jawa terbentuk, beliau tidak lagi menjadi ajudannya Jenderal Sudirman, melainkan sudah menjadi Kepala Bagian 2 Komando Markas di Jawa yang dipimpin langsung oleh A.H. Nasution. Nah, pada tanggal 30 September tahun 1965, beliau tengah mencabut giginya yang sedang sakit. Karena merasa tidak enak badan, beliau akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah lukisan yang akan disumbangkan ke Museum Perjuangan di Yogyakarta. Selepas 1 hari, pada tanggal 30 September tahun 1965, Letnan Suparto tengah mencabut giginya yang sedang sakit. Karena saat itu merasa tidak enak badan, beliau akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah lukisan yang akan disumbangkan ke Museum Perjuangan Yogyakarta. 1 hari kemudian, pasukan Cakrabirawa. Nah, ini dia pasukan Cakrabirawa tiba masuk ke kediaman Letnan Suparto. Lalu Letnan Suparto pun terbangun karena mendengar suara gonggong anjing peliharaannya. Kemudian beliau bertanya, siapakah yang ada di luar? Terdengar sebuah jawaban Cakrabirawa. Hal ini tidak membuat Letnan Suparto takut ataupun curiga sama sekali, karena pasukan Cakrabirawa merupakan pasukan terpercaya untuk menjaga istana dan juga presiden. Nah, salah satu penculik tersebut berkata bahwa Letnan Suparto harus segera menemui Bapak Presiden saat itu juga. Karena Letnan Suparto merupakan perwira yang patuh, beliau akhirnya menerima untuk pergi. Namun, Letnan Suparto meminta waktu untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Tetapi penculik tersebut tidak mengizinkannya, malah menodongkan senjata kepada Letnan Suparto dan menyeretnya dengan paksa keluar pekarangan. Kemudian beliau dibawa ke lubang buaya dan dieksekusi. Nah, jenazahnya pun dilempar begitu saja ke dalam sumur tua yang sempit bersama dengan para jenazah perwira lain yang diculik oleh eksekutor G30S PKI. Begitu adik-adik semua, udah paham kan? Nah adik-adik, tak terasa ya sudah menunggu waktu. Bagaimana menurut kalian penjelasan dari kakak tadi? Pasti sangat menarik kan? Mengenai beberapa pahlawan. Sekarang kalian sudah tahu kan, ada pahlawan nasional, ada pahlawan revolusi, dan pahlawan kebangkitan nasional. Nah, sekian dari kakak dan kakak Roja. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.